terlalu, ya dari segi pembelajaran alatnya itu ya berubah, tapi dalam segi konteks ilmu itu masih lagi saya nampak sama. Cuma di peringkat ini kita harus embrace dengan perubahan keadaan yang ada. Tapi di sini bila di dalam satu program, dalam satu aliran misalnya di International Summer Course, kita dapat melihat perubahan anak-anak itu dari introvert sekarang sudah menjadi extrovert. Iya. Karena force factornya itu memaksa untuk kita lebih berinteraksi dan juga untuk melibatkan dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proaksir semua, kembali ketemu di Proaksir Podcast Series edisi International Summer Course 2024. Kembali masih di halaman outbound di Hotel Patra Parapat. Cuaca cerah hari ini. Anak-anak juga peserta kita dari Malaysia, dari UiTM dan dari UM juga sedang seru tuh di sana tuh. Ya. Tapi kami juga tetap seru di sini bersama sahabat saya di Associate Profesor Dr. Dr. Azrul Abdullah. Terlalu semangat ini, terlalu bersemangat ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Di sini kita sudah apa dokter? Jumat. Kita local wisdom. Jumat Sabtu. Sudah 3-4 hari dokter. Ya, 3-4 hari. Nah, macam mana dokter rasa di sini? Ya, seperti pasti letih ya. Ya, letih itu letih, tapi isunya kita lebih apa ya di istilahnya lebih terbonding lah gitu. Bonding, ya. So usaha yang baik. Seru tuh. Ya. Ada seru. Benar. Seru. Jadi luar biasa, sekali lagi luar biasa, karena pada hemat saya itu inilah projek yang berhasil, bukan sahaja kita melihat konteks belajar di dalam kelas, tapi belajar di luar kelas juga. Luar kelas. Iya. Tapi menurut Dr. Azrul, ke depan ini apakah memang pembelajaran mode pembelajaran di luar kelas ini lebih berimpak dibandingkan, karena kan kita kalau konvensional kan mostly dia dilakukan di dalam kelas. Benar. Menurut pandangan Dr. Azrul macam mana? Pandangan saya itu tidak ada apa yang akan terlalu, ya dari segi pembelajaran alatnya itu ya berubah, tapi dalam segi konteks ilmu itu masih lagi saya nampak sama. Cuma di peringkat ini kita harus embrace dengan perubahan keadaan yang ada. Jadi dengan kita mengadaptasikan perubahan ini, saya pikir akan menambah baik ilmu yang ada dan juga memberi ruang kepada pelajar-pelajar untuk berkarya dan juga kreatif dan inovatif. So kita sendiri dapat lihat, dokter. Betul. Iya. Betul. Ya. Seru nih, seru. Kombinasi dan kolaborasi tim dari UiTM, UUM, USU, wah, iya, luar biasa. Saya juga luar biasa happy kami dari Proaksi juga melihat, ini peluang baru nih pembelajaran. Sebab kan kalau di kelas, apalagi dengan ya isunya bukan generasi mungkin dokter ya. Iya. Tapi mungkin ini bagaimana cara kita para dosen ini untuk mendekatkan atau berinteraksi langsung dengan lingkungan dan mahasiswa. Iya. Cuma dalam keadaan sekarang saya melihat talk and talk harus dikurangkan. Oke, kita perlu ada sentuhan-sentuhan yang berbeda, karena anak-anak ini lahir pada waktu di mana bukan lagi zaman disket. Betul. Tapi sudah cloud. Betul. Ya, ini dalam aspek yang sangat penting pada saya untuk kita juga merubah corak
pengajaran dan juga pembelajaran. Pada waktu kini untuk menghadapi di masa akan datang, Dr. Sambas, pembinaan karakter itu lebih harus kuat. So secara teknologinya kita lihat assignment yang diberikan kepada pelajar-pelajar untuk menghasilkan video dan menggunakan teknologi. Betul. Mereka pantas sekali. Advance. Tapi di mana, bagaimana komunikasi mereka sesama mereka di dalam satu pasukan untuk menghasilkan tugasan tadi. Kita dapat lihat berarti perlu ada kombinasi di sini dari segi fizikal juga dan juga dari segi teknologinya. Jadi pada akhir hemat saya itu kita tetap menghasilkan seorang manusia yang harus berupaya dengan mengadaptasi pada masa akan datang. Baik. Ya, konteksnya tetap sama, dokter. Iya. Cuma keadaan itu bagaimana harus kita sesuaikan dalam. Ya, kita cepat beradaptasi. Iya. Iya, memang menarik, dokter. Sebab kan kalau kita belajar di luar seperti ini, kemampuan student dan dosen dalam beradaptasi kan akan cepat, terlatih. Jadi pembelajaran itu sekarang ini saya lihat di mana-mana. Karena dengan hanya ada handset dan sedikit gadget, so kita mampu untuk melakukan pembelajaran. So berbanding dulu kita hanya mengharapkan harus di kelas. Ya, harus di kelas dan sumber informasinya hanya dari buku. Betul, dari buku ataupun dari dosen sendiri. Iya. Tapi anak-anak hari ini hanya di Google ataupun mungkin sekarang dengan AI, bantuan AI bisa mendapatkan maklumat. Soalnya bagaimana maklumat itu harus dibuat keputusan. Menarik. Jadi kewarasan itu masih lagi ataupun kematangan pelajar itu belum lagi berada pada peringkatnya. Jadi inilah tugas dosen. Berarti sekarang mungkin dari generasi kita dulu ke generasi sekarang mungkin level kematangannya itu, dokter ya. Yang perlu kita harus improve from time to time. Iya. Ini pandangan pribadi saya dalam tapi setuju ini. Saya. Memang juga kita melihat kalau di USU juga mostly seperti itu. Iya. Mostly seperti itu. Jadi kalau kita tidak bergerak dan model proaksi tidak dilakukan seperti ini, saya pikir kita akan terus ketinggalan. Iya, setuju. Iya. Jadi kita perlu juga menerima sokongan dan dokongan daripada pengurusan sebenarnya untuk terus melaksanakan program-program seperti ini. Artinya kita juga menyampaikan kepada proaksiar semua dan juga manajemen universitas bahwa mode pembelajaran seperti ini banyak peminatnya. Seperti itu, dokter? Benar. Cuma dari segi empirical evidence-nya harus kita cungkilkan dan harus diajukan kepada pihak lain bahwa ini adalah satu model yang baik untuk kita tambah nilai kepada kemenjadian pelajar itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi organizernya, dari penglibatannya, panitianya, ialah semua dari pelajar. Iya, betul. Ya, ini yang saya pikir akan memberi satu impak yang lebih dan nilai tambah dalam mengurus dan juga membentuk karakter pelajar itu sendiri. Dan kita mendapatkan talent-talent siapa yang akan menjadi leader, the next leader. Karena kalau kita melihat di kelas kemampuan leader itu sebab kadang-kadang kita itu juga akan dia punya bakat tapi macam kabur. Kabur. Ini fungsinya harus diasah, harus di-guide mereka ini supaya lebih cenderung menggunakan bakat yang ada di dalam diri itu sendiri. Jadi kalau dilihat ada perbedaan, ada anak-anak yang kurang bercakap, anak-anak yang lebih bercakap. Anak-anak yang malu. Malu. Anak-anak yang pandai menggunakan gadget tapi tak bisa untuk berinteraksi. Betul. Tapi di sini bila di dalam satu program, dalam satu aliran misalnya di International Summer Course, kita dapat melihat perubahan anak-anak itu dari introvert sekarang sudah menjadi ekstrovert. Karena force factornya itu memaksa untuk kita lebih berinteraksi dan juga untuk melibatkan dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang ada. Dan kita juga mengingatkan mereka untuk tidak terlalu tergantung dengan gadget kan. Dengan ini kan mereka menggunakan gadget tapi kebanyakan kan mereka itu akan berputar dengan
lingkungan, dengan Iya. kawan-kawan kan. Ya, Having cuma fun bersama. benar dari segi program itu juga kita perlu ada support dari bentuk financialnya juga. Ya, Kerana financial. Kalau kita lihat tidak semua yang berpeluang untuk kita bawa ke Betul, ISC. betul. Dan luahan semalam juga kita melihat anak-anak ada yang tidak pernah naik pesawat. Ya benar. Jadi tersentuh di hati Ya itu. betul, tersentuh kita. Betul. tersentuh. Saya terharu melihatnya. Iya, jadi Ini yang semalam saya hanya mendengar dalam dongeng ketika masa kecil di Danau Toba. iya. Jadi itu impak Ini yang saya merinding nih. Iya. Merinding dengar cerita. Jadi impaknya besar pada saya. Mungkin kita tak mampu untuk merubah semuanya, tapi dengan sedikit usaha ini dan lama kelamaan ia akan membentuk menjadi satu model yang baik untuk Ya, belajar. kita berharap ini juga menjadi platform alternatif. Bukan Ya. jadi platform alternatif, tapi menjadi salah satu platform yang bisa kita gunakan Ya. kan, dokter. Ya, itu yang benar. Dan anak-anak USU pun sekarang ini saya lihat lebih cenderung kepada gerakan-gerakan internasional. Dan Betul. Perbedaan saya pada tahun lalu dan tahun ini, saya melihat mereka ini seolah-olah sudah bersedia. Ya, ready. Dari segi mental, dari segi komunikasi, confident levelnya juga Ya. berbeda. Iya. Itu yang secara ikhlasnya saya melihat ISC ini sukses dan harus diteruskan. So mungkin dengan gerakan ini sedikit timnya nanti akan berkembang dan suara-suara lain akan terus Ikut juga, memberi memberi sokongan. Iya. Tapi apapun kita juga tetap membutuhkan dukungan dari partner kita dari UiTM. Iya. Dokter. Dan kali ini lebih menarik kerana ada sokongan dari industrial. Industri. dari PTPN yang saya pikir Luar sokongan biasa. iya. Luar biasa. Mereka Ya. all out di sini. Iya. All out. benar. Saya juga terharu dan sangat terima kasih sekali dengan seluruh partner kita, termasuk juga PTPN 4 itu ya. Iya. Semua mereka bukan hanya dari segi dana, mereka juga mengirimkan peserta yang Iya. ini kan outstanding, dokter. Outstanding. Sebab kan mereka kerja korporat. Iya. Macam mana dia berinteraksi kembali ke kampus? Ini kan kembali ke kampus, back to campus. Dan nanti mungkin ya bila ada penglibatan industri begini, mungkin kita bisa olah lebih kepada sharing session bersama Sharing session, industri. betul. Apa yang industri Menarik. maukan, jadi anak-anak ini lebih Sudah siap. sudah bersedia. Iya. Iya. Baik, Dokter Azrul, ini ngobrolnya seru. Iya. Ya, tapi durasi kita untuk sesi kedua ini, seri kedua luar biasa. Nanti insya Allah kita akan kembali di sesi 3 di mana nih? Seri ketiga kira-kira, Dokter. InsyaAllah mungkin seperti kita rencanakan, kalau tak di Langkawi ataupun mungkin kita seru kembali ke Thailand. Oh, tuh Proaxiers, jangan lupa tunggu kami di Langkawi di beberapa bulan ke depan, ataupun nanti kita akan ada di Thailand. Dan dengan demikian maka kami pamit mundur. Terima kasih Dr. Azrul. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Ya, nanti. sampai. Salam hormat kami untuk keluarga-keluarga di UiTM Cawan akuntansi di Fakulti Akuntansi UiTM Cawan Perlis. Salam hormat kami. Insya Allah kita ketemu lagi dan kami pamit mundur. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye. Tahniah Proaksi. Yeah, I love Proaksi. Ya.